Ada sahabat yang bertanya kepada saya bagaimana dengan pemilihan bibit kambing. Nah, itu mudah saja, kita cermati aja dari bentuk fisiknya, dia tidak pincang, tidak cacat fisiknya gitu kan. Yang kedua, lihat bulunya, kalau bulunya itu mengkilat, bersih, cantik, itu bisa untuk bibit gitu. Ini khususnya kambing kacang sahabat. Kambing kacang itulah adalah kambing-kambing yang terkecil itu. Namun saya lebih suka kalau kambing kacang ini, dia kebal dari penyakit yang pertama. Yang kedua, dia jelas pertumbuhannya itu cepat dan perkembangbiakannya itu cepat. Setahun ini pasti itu 2 kali beranak, itu pasti. Dan itu udah kita alami ya, bukan pengalaman orang lain, ini memang pengalaman saya sendiri nih. Kebetulan memang juga kita punya kambing di rumah gitu. Sempat dulu ada 60 ekoran dulu. Ini udah pada dijuali karena anak-anak ada yang sekolah di luar kota. Jadi ini penggembalaannya sobat, kalau di sini nih memang cukup dilepaskan saja, dikeluarkan begitu aja. Tidak dijaga-jaga sebenarnya. Cuma untuk alternatif supaya kita nggak cemas memikirkannya, karena di sini kan ada juga biawak, entah ular. Itu kadang-kadang pernah juga terlilit oleh ular ini. Namanya juga kambing segini ya. Kalau ular 3 meteran itu dia mau juga memakannya gitu. Tapi cuman nggak sering. Mungkin 3 tahun sekali gitu. Jadi tadi yang sobat yang nanya soal bibit, yaitu tadi yang kukatakan, pilihlah kambing yang bulunya mengkilat, tidak cacat fisik, dan fisik manapun dia tidak cacat. Udah beli aja. Andai pun sobat ini belinya 2 juta per induk, nggak masalah. Induk itu nanti akan cepat perkembangannya. Dan lebih baik juga kalau kita memang tahu latar belakangnya perindukan ini kan, dia itu bagaimana perkembangbiakannya, apakah memang anaknya sering 2-3 gitu. Kalau memang nggak tahu kita latar belakangnya, nggak masalah juga sobat. Yang penting dibeli. Itu soal perkembangbiakannya nanti setelah kita pelihara nanti itu akan tahu sobat ya. Nggak perlu ragu lah sobat kalau ternak kambing ini, langsung aja. Namun bagaimanapun juga setiap usaha itu memang perlu kedisiplinan ya sobat ya. Disiplin itu sangat penting sekali. Dan kalau ada juga yang nanya sama saya ini, bagaimana Bang kalau dia beranak gitu, apakah harus dibawa digembalakan di lapangan gitu kan, ada yang nanya seperti itu. Oh, nggak perlu, cukup induknya saja yang dilepaskan, anaknya ditinggal aja di kandang itu selama 2 bulan, nggak ada masalah karena dia juga belum makan rumput sobat ya. Belum makan rumput, dia hanya mengandalkan air susu ibunya saja, maka udah ditinggal aja di kandang, nggak ada masalah itu. Karena anaknya juga hanya tidur di kandang itu, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Paling cerewetnya sehari 2 hari, setelah 3 hari itu biasa dia itu diam aja gitu, tidur aja. Setelah induknya pulang baru nyusu kembali gitu. Walaupun 3 jam ditinggal, 4 jam nggak ada masalah itu. Karena sang anak tadi kan dia belum makan rumput ya, masih minum air susu induknya. Jadi kan kalau ditinggal pun tidak ribet ya sahabatnya, tidak ada masalah begitu. Nanti pulangnya juga dia akan netek induknya dengan sebanyak-banyaknya gitu. Ini induk besar ini agak liaran dikit nih sobat. Dia punya anak biasanya cuma satu-satu ini. Indukan besar ini anaknya nggak banyak, cuma agak besar aja dia gitu. Kalau induk besar pernah juga ya, kadang-kadang juga 2, memang seringan 2 gitu. Tapi juga pernah satu-satu, cuman kalau satu memang kelebihannya ada. Kalau anaknya satu, yang jelas anaknya itu besar gitu. Demikian sobatku, kita lanjutkan hal-hal
yang lain lagi nanti sobat. Oke, selamat berjuang mau menempuh monetisasi nih sobat. Oke ya, mohon dukungannya.